pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Robbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini dengan tema agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, apa itu agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam? Nah, dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sesudah mengenal nama Allah sebagai suatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai suatu yang layak disembah dan zat maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam keluarga yang membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, yaitu seperti Ka'bah, makam Ibrahim, hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuzan yang melakukan perjalanan ke daerah Balqah di negeri Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan perjalanan ke daerah Balqah di negeri Syam. Dia melihat penduduk kota Syam dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Makkah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, zaman sebelum datangnya agama Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Maksudnya, pada zaman ini manusia tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengetahui ajaran yang mana benar dan mana yang salah, dan mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Untuk materi yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kepercayaan ini terdiri dari 4, yaitu menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah binatang, menyembah jin, ruh, dan hantu. Nah, di sini adalah penjelasan menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Naklah, Hijaz, dan patung Manat ditempatkan di Yasrib atau di Madinah. Amr bin Luhai mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembah berhala. Nah, ketika melaksanakan haji,
bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, maka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Makkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Padahal, patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukul tidak bisa membela diri karena patung-patung itu benda mati. Kepercayaan kedua yaitu menyembah binatang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka mengadakan tangan ke langit serta memohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Dan yang ketiga adalah menyembah malaikat. Kita, umat Islam, beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Dan malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Dan yang terakhir yaitu menyembah jin, roh, dan hantu. Pemuja terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu disembahkan kepada jin, roh, dan hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu mereka. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung berhala yang disembah oleh suku Qaib pada masa itu. Adapun Wud adalah sesembahan Huzail, Yagus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke bumi. Patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Qaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail, Yagus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gatifdi yang terletak di lereng Bukit Saba. Adapun Yakut adalah sesembahan suku Hamdan, Nasar sesembahan suku Himyar, dan keluarga Zikiliyah. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan berbisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur dimulai.
membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.